Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk datang kepada hadirat-Nya Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun, dimanapun kita berada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Kita akan mulai ibadah pada kesempatan hari ini. Kita akan berkumpul, kita akan memuji Tuhan. Dan biar Roh Allah bekerja di tengah-tengah setiap kita, setiap keluarga kita. Mari kita angkat pujian saat kami berkumpul. Terima kasih Yesus, berkat
Berkat-Mu selalu baru setiap hari. Berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Oh haleluya. Bapa di dalam surga, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami berkumpul bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Pada hari ini, ketika kami beribadah kepada-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Ketika kami berkumpul Tuhan, untuk memuliakan Engkau, Engkau akan hadir, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan segera mulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga Tuhan kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan berkat-Mu. Kami merasakan curahan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakan kami Tuhan hamba-hamba-Mu. Dan juga Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kasih Allah tidak pernah berkesudahan setiap hari bagi kita semua. Ketika kita bisa merasakan nafas yang bebas, yang gratis. Kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Apapun keadaan kita. Mungkin kita merasakan hal yang berat. Tapi percayalah, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita akan lewati itu semua. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia. Lepaskanlah semuanya di hadapan Tuhan. Kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah merasakan bahwa ketika kita menyanyi, memuji nama Tuhan, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita terima berkat melalui firman Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini. Yang ku terima
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Ku membalas kasih yang Ku terima darimu. Dengan apa Ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ucap syukur kepada Dia Tuhan atas segala kebaikan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih. Menopangku mau selalu bersyukur, Terima kasih. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Ketika kami dapat beribadah kepadamu, ketika kami dapat berkumpul Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan ketika kami ada saat ini juga Tuhan, ini semua karena Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi, kiranya menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persembahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, menerima pujian dan persembahan kami. Tiba saatnya kami Tuhan akan menerima kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, urapilah hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa yang maha tinggi. Sehingga Tuhan, firman-Mu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Dapat menjadi Tuhan, pedoman di dalam kehidupan kami. Bahkan kekuatan di tengah situasi, kondisi apapun kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami persiapkan hati kami Tuhan, urapan yang sama bagi jemaat-Mu Tuhan, yang menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya.
Amin. Shalom, saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini sekalipun masih ibadah online. Tetapi saya percaya ketika kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh saat beribadah, sekalipun itu online. Kita tahu Tuhan tidak pernah ditentukan oleh tempat, tetapi Tuhan akan sangat bersuka cita ketika anak-anaknya memiliki sikap yang benar saat beribadah. Oleh sebab itu saat ini kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah ataupun tema firman untuk bulan ini atau bulan September adalah diberkati untuk menjadi berkat. Dan subtema untuk minggu ini adalah jadilah tangannya Yesus. Apa yang dimaksud jadilah tangannya Yesus? Kita akan sama-sama nanti belajar dan untuk mengawali kita akan membaca saudara di dalam Amsal pasal 22. Amsal 22 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, nanti kita bersama-sama membaca ayat ini. Ya, saudara yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama membaca ayat ini. Amsal pasal 22 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati. Mengapa dia diberkati? Tentu ada alasannya. Di sini disebutkan karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin atau dengan si miskin. Saudara, kita melihat di sini ada kata membagi. Apa arti membagi? Membagi adalah apa yang seharusnya dinikmati atau dimiliki sendiri, itu mau atau dengan rela diberikan juga kepada orang lain. Sehingga orang yang membagi, tentu dia tidak akan mendapatkan sepenuhnya apa yang harus dia miliki. Karena dia harus membagi. Membagi membutuhkan sikap atau karakter rela berkorban. Karena tidak semua orang bisa membagi apa yang menjadi miliknya. Apalagi ketika seseorang merasa itu adalah hasil jerih payahnya. Itu adalah miliknya. Maka orang-orang yang seperti ini akan sangat sulit untuk membagi. Oleh sebab itu Tuhan tadi katakan, bahwa orang-orang yang mau membagi, dia siapkan berkat, saudara. Dia siapkan berkat. Karena Tuhan tahu untuk membagi itu tidak mudah. Lalu yang kedua kita akan lihat di sini adalah rezeki. Apa arti rezeki, saudara? Rezeki berbicara secara umum. Tetapi di dalam bahasa aslinya dikatakan dipakai kata lechem. Lechem memiliki arti adalah kalau King James menerjemahkan adalah bread atau roti. Sementara NIV, terjemahan NIV menerjemahkan lechem ini dengan food atau makanan. Apa arti roti atau makanan ini, saudara? Kalau tadi rezeki adalah berbicara tentang hal yang umum, tetapi roti ataupun makanan adalah berbicara hal yang pokok di dalam kehidupan. Kalau boleh dikatakan itu adalah hal yang utama selama kita hidup di dunia ini untuk jasmani kita. Orang memerlukan makan. Dan ketika tadi dikatakan bahwa orang yang mau membagi makanannya atau rotinya atau dengan kata lain orang yang mau membagi
sebagian dari hal yang penting di dalam hidupnya kepada orang miskin, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Dan ini sebenarnya relevan atau sejalan atau selaras dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau kita baca, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 sampai 35, di situ dikatakan bahwa kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Perhatikan saudara, Paulus dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia bekerja juga untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Artinya kawan-kawan sepelayanannya. Paulus tidak mengharapkan tanda petik persembahan dari jemaat. Karena dia tahu jemaat-jemaat yang dia rintis juga masih di dalam kekurangan. Sehingga dia bekerja bukan saja untuk pelayanannya, bukan saja untuk kehidupannya, tetapi juga untuk orang-orang yang ikut seperjalanan dengan dia. Kenapa Paulus bisa melakukan itu, saudara? Di ayat yang ke-35 dikatakan di situ. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus mempraktekkan apa yang menjadi perkataan Yesus. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita bandingkan tadi dengan Amsal pasal 22 saudara. Bahwa orang yang membagi rezekinya atau makanannya atau rotinya kepada si miskin, dia akan diberkati. Dengan kata lain apa saudara? Bahwa apa yang Yesus inginkan adalah kita bisa melakukan seperti yang Yesus kehendaki. Yaitu memberi daripada menerima. Menjadi tangannya Yesus. Artinya kita sedang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan standar Yesus. Kita sedang menjadi tangannya Yesus. Artinya ketika contoh adalah tangan saya melakukan sesuatu, maka tangan saya ini akan melakukan seperti yang saya kehendaki. Seperti yang ada di dalam pikiran saya. Sehingga tangan saya ini tidak akan melakukan kalau tidak apa yang diperintahkan atau apa yang ada di dalam pikiran saya. Demikian juga ketika kita menjadi tangannya Yesus, saudara. Artinya kita sedang melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Yesus dan sesuai dengan standar Yesus. Yesus katakan apa tadi? Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberkati untuk diberkati. Nah saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang harus kita miliki? Standar apa yang harus kita miliki supaya kita bisa menjadi tangan Yesus? Jadi standar seperti apa yang Yesus inginkan kita miliki supaya kita bisa menjadi tangannya Yesus. Yang pertama saudara, kita akan belajar dari apa yang ditulis di dalam Markus pasal 6. Kita tidak akan baca semua, tetapi kita akan berangkat dari suatu kisah di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Kisah yang sudah sangat terkenal. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kita akan belajar di sini standar apa
yang dimiliki oleh Yesus yang juga harus kita miliki supaya kita bisa menjadi tangan Yesus. Yang pertama saudara, kita harus memiliki karakter seperti Yesus. Jadi untuk kita memiliki standar Yesus, untuk bisa kita menjadi tangannya Yesus. Yang pertama, kita harus memiliki karakter Yesus. Apa itu saudara? Kalau kita baca Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika Yesus saudara melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga ketika diawali dengan belas kasihan Yesus, maka Yesus melakukan hal yang sangat luar biasa di situ. Tetapi itu diawali oleh hati Yesus yang penuh belas kasihan. Karakter apa lagi yang dimiliki oleh Yesus saudara? Tadi yang pertama adalah hati yang penuh belas kasihan. Lalu yang kedua kita lihat apa yang dimiliki oleh Yesus. Markus pasal 6 ayat 38. Di situ dikatakan tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Saudara, saat itu murid-murid ya, dan orang banyak yang ada saat itu, hanya ada roti sebanyak 5 roti, 5 ketul roti saudara. Dan 2 ekor ikan. Ketika Yesus tahu persediaan mereka, dan itu pun di dalam versi Injil Yohanes dikatakan, itu adalah milik dari seorang anak saudara. Bekal seorang anak. Ketika hanya segitu, Yesus tetap punya rencana untuk membagi 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Hatinya tidak egois. Hatinya tidak dipenuhi oleh keinginan sendiri. 5 roti dan 2 ikan itu bisa untuk 12 muridnya saja. Dan dia dengan dibagi sedikit-sedikit. Yesus tidak punya hati yang egois. Dengan apa yang dia miliki, bahkan dengan sangat terbatas, Yesus punya rencana. Yesus punya tujuan supaya 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang. Jadi karakter hati yang tidak egois adalah hati yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan itu juga seharusnya kita miliki ketika kita ingin menjadi tangannya Yesus, saudara. Milikilah karakter Yesus. Maka saudara dan saya akan bisa menjadi tangannya Yesus. Lalu yang kedua, bagaimana kita memiliki standar Yesus supaya kita bisa menjadi tangannya Yesus. Yang kedua adalah miliki pola kerja seperti Yesus. Kalau tadi yang pertama kita punya karakter Yesus, maka yang kedua adalah miliki pola kerja seperti Yesus. Apa itu saudara? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-39 dan 40, Markus 6 ayat 39 dan 40. Di situ dikatakan, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ketika Yesus tahu bekal yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan saudara. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak menunda-nunda untuk bekerja. Yesus tidak menunda-nunda untuk berkarya.
Bahkan Yesus tetap bertindak dengan keterbatasan yang ada. Tetapi tetap di dalam keteraturan. Perhatikan di sini saudara. Dengan keterbatasan yang ada, Yesus tetap bekerja. Tetapi Yesus tidak bekerja gerusa-gerusu. Yesus tidak bekerja sembarangan. Tetapi dia tetap melakukan keteraturan saudara. Dia menyuruh orang-orang ini berkelompok. Bayangkan 5.000 orang ketika mereka tidak dikelompokkan saudara. Maka kekacauan yang akan terjadi. Tetapi di tengah keterbatasan yang ada, di tengah minimalnya bekal yang ada, Yesus segera bertindak. Tetapi tindakannya tidak ngawur, dia tetap merencanakan, dia tetap melakukannya dengan teratur saudara. Miliki pola kerja seperti Yesus. Segera bertindak, jangan hanya wacana, jangan hanya sekedar rencana, tapi wujudkan itu. Tetapi bukan berarti dengan tergesa-gesa, bukan berarti dengan sembarangan, tetapi tetap dengan keteraturan. Itu pola kerja Yesus. Kita akan bandingkan saudara. Apa yang terjadi dalam hal ini di dalam jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 dan 11. Ini akan kita bandingkan saudara. 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 11. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, perhatikan ini saudara, ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Sampai sini saja. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Jemaat di Korintus punya rencana, punya hal yang ingin dilakukan sudah sejak setahun sebelumnya. Tetapi mereka tidak segera bertindak, mereka tidak segera menyelesaikannya. Sehingga Paulus memakai jemaat-jemaat di Makedonia sebagai contoh bagaimana jemaat di Makedonia mereka segera bertindak, mereka segera melakukan sesuatu tugas mereka sekalipun mereka sedang ada dalam kesulitan, sekalipun mereka ada dalam kekurangan, tetapi itu tidak membuat mereka menunda-nunda pekerjaan mereka, tidak menunda-nunda misi mereka untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Mereka segera kerjakan. Sementara jemaat di Korintus sudah punya rencana, sudah mulai melaksanakannya, tapi tidak segera diselesaikan. Itulah Paulus menasihatkan kepada mereka. Sekarang selesaikan juga. Oleh sebab itu saudara, mari jangan tunda-tunda. Ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin menjadi berkat untuk orang lain, segera lakukan itu. Tapi bukan dengan ngawur, bukan dengan sembrono, tetapi tetap dengan keteraturan. Lalu pola kerja seperti apa yang Yesus miliki? Selain tadi tidak menunda dan juga dengan teratur. Yesus menyerahkan segala tindakannya kepada Bapa dan membangun kerjasama tim. Yesus melakukan pekerjaannya, tindakannya dia serahkan kepada Bapa. Kembali kepada Markus 6 ayat 41 saudara. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Yesus menengadah ke langit. Dia berserah kepada Bapa. Dia bersyukur dengan apa yang dia pegang. Dia mengucap berkat. Artinya dia serahkan apa yang akan dia lakukan kepada Bapa. Dan dia bekerja sama dengan murid-muridnya. Dia bagikan kepada muridnya, lalu muridnya membagi kepada kelompok
kelompok orang yang sudah duduk tadi. Banyak orang, saudara, bisa memberi karena dia mampu. Sehingga pemberiannya tidak didasari dengan ucapan syukur dia kepada Allah. Karena dia merasa mampu, dia beri. Dia beri, banyak dia beri. Tetapi tidak didasari pada ucapan syukur kepada Allah. Bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia bisa berikan, itu adalah anugerah Tuhan. Banyak juga orang yang tidak bisa bekerja sama, saudara. Mau menang sendiri. Mau melakukan sesuai pikirannya sendiri. Dia tidak bekerja sama dengan teman-temannya, dengan timnya. Sehingga terjadilah gesekan-gesekan di dalam kelompok atau tim itu. Pola kerja Yesus tidak seperti itu. Untuk menjadi tangannya Yesus, miliki pola kerja seperti Yesus. Serahkan setiap tindakan kita kepada Tuhan. Dan mulailah untuk membangun kerjasama tim. Maka kita akan bisa menjadi tangannya Yesus sesuai dengan standar Yesus. Saudara, maukah saudara jadi tangannya Yesus? Mari kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Apa yang bisa kita simpulkan, saudara? Ayat yang sudah kita baca tadi, kita ulangi. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Nanti pemain musik dan singer silahkan maju ke depan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu. Ingat, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Tinggal kita mau tidak seperti Yesus. Bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Yesus katakan sendiri ini, saudara. Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadilah tangannya Yesus. Miliki standar yang Yesus miliki. Maka kita akan bisa menjadi tangannya Yesus. Sesuai dengan standarnya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama angkat satu pujian, biar kita memiliki hati seperti Yesus. Biar kita minta, Tuhan berikanku hati seperti hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku hati-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati
lagi dengan sungguh-sungguh. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Amin. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus, berikan kami hatimu Tuhan, berikan kami tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Oh, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau tidak Engkau sendiri yang menyertai kami Tuhan. Bahkan kami tidak bisa melakukan seperti yang Engkau lakukan. Kami tidak bisa menjadi tangan-Mu Tuhan kalau tidak Engkau sendiri yang ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar kami punya karakter Kristus di dalam hidup kami. Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang bisa memandang seperti Engkau memandang Tuhan. Dan juga hati yang tidak ada keegoisan di dalam diri kami. Karena kami harus berbagi. Kami harus membagi roti. Membagi makanan kami yang adalah itu sumber kehidupan jasmani kami. Tapi kami mau membagi itu. Karena Engkau telah mencontohkannya Tuhan. Engkau tidak egois. Dan biarlah kami memiliki pola kerja seperti Engkau. Tangan-Mu bekerja tidak sembarangan. Tapi Engkau bekerja dengan keteraturan Tuhan. Engkau tidak tunda-tunda. Dan juga Tuhan, biarlah kami boleh bekerja sama dengan rekan-rekan sepelayanan kami.
jikalau itu menyangkut pekerjaan Tuhan. Tapi juga kami mau melakukan itu dengan kami berserah kepada Engkau. Kami tidak mau lakukan karena kami mampu, karena kami kuat, karena kami punya. Karena sesungguhnya apa yang ada pada kami itu semua adalah dari Engkau. Biar kami lakukan dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, biar firman itu dapat kami lakukan. Dan kami boleh menjadi tangan-tangan Yesus yang bekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah saat ini. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu masalah mereka di hari-hari ini. Situasi yang sulit, situasi yang penuh pergumulan. Tetapi itu tidak membuat Tuhan jemaat-Mu menjadi terpuruk. Tetapi Engkau akan menyertai kehidupan mereka. Engkau akan memberkati mereka. Bahkan Engkau akan memampukan mereka menjadi tangan-tangan-Mu Tuhan. Di tengah situasi yang sulit sekalipun. Berkati mereka, berikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang mereka hadapi. Berikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang sakit. Dan berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang sedang membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja kami. Biar gereja ini menjadi tangan-Mu Tuhan. Gereja baik secara organisasi maupun juga kumpulan setiap jemaat-Mu boleh menjadi tangan-tangan Yesus yang luar biasa karena Engkau ada bersama dengan kami semua. Terima kasih, berkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap majelis, setiap pengurus-pengurus wadah, setiap pelayan-pelayan Tuhan di setiap seksi-seksi yang ada. Berkati mereka, satukan hati kami semua Tuhan. Biarlah kami memiliki kesatuan dan kerjasama yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Mari Bapak kiranya Engkau memberkati bangsa ini. Situasi yang sudah mulai membaik. Bapak Engkau terus berkarya. Ini semua karena anugerah-Mu dan karya-Mu. Karena itu kami undang, kami biarkan Engkau bekerja lebih leluasa lagi. Membuat bangsa ini kembali Tuhan mengalami kemenangan dan mengatasi setiap masalah yang ada. Berkati pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden sampai yang paling bawah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami serahkan Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.